Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan kita hari ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami tidak berkesudahan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan melewati hari-hari di belakang kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan memimpin kami untuk melewati hari-hari di depan. Tapi kami tetap butuh tuntunanmu Tuhan, bimbinganmu. Kami serahkan pembacaan perundungan firman pada hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, cara Matius menyuguhkan Injil Yesus Kristus sungguh menarik. Khususnya melihat pada bagian yang kita baca. Ia menuliskan bagian ini setelah ia menulis tentang demonstrasi kepedulian Yesus kepada masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Yahudi pada waktu itu. Matius 4 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Setelah perikop itu dalam pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa Yesus mulai berbicara dan mengajar orang banyak yang pada waktu itu mengikut dia. Inilah Yesus yang Matius ingin pendengarnya kenal. Yesus yang peduli dan mendemonstrasikan pertolongannya kepada tiap-tiap orang yang berbeda kebutuhan. Saudara, sungguh indah mengungkap tentang siapa Kristus. Bukan saja mengenai pengajaran agungnya, tetapi tindakan kasihnya yang juga agung. Yesus tahu segala penderitaan dan permasalahan hidup manusia. Dosa telah menganakcucukan penderitaan dalam kehidupan manusia, membereskan masalah dosa manusia itu yang terutama. Tetapi menolong manusia dalam segala kelemahan dan situasi juga agenda yang tidak diabaikan oleh Yesus. Hari ini masih banyak orang yang belum mengenal dan menerima Injil Yesus Kristus. Mereka punya pergumulan dan permasalahan nyata yang harus dihadapi. Entah itu sakit penyakit, entah itu masa ekonomi, masa rumah tangga, dan lain sebagainya. Bagaimana kekristenan menyikapi akan hal itu? Hari ini, bahkan belakangan ini, juga banyak orang Kristen yang hidup di dalam kesulitan. Bagaimana sesama saudara seiman menyikapi akan hal itu? Apakah kita berkata, pemberitaan Injil itu bagian saya, kesusahan mereka bagiannya Tuhan. Perintah Tuhan untuk saya adalah hidup dalam iman dan menyampaikan kebenaran. Permasalahan mereka, urusan mereka dengan Tuhan. Apakah kita akan mengatakan demikian? Bukankah seharusnya kita berkata, saya akan memberitakan Injil, saya akan terus mengajarkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Dan apa masalahmu? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasinya? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya diingatkan Tuhan, seberapa jauh saya mendemonstrasikan kasih dan kepedulian Allah lewat hidup saya kepada orang lain. Sudahkah saya lebih peduli pada kelemahan dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar saya? Berapa banyak waktu yang saya pakai untuk memberitakan tentang Yesus, dan berapa banyak waktu untuk saya bertindak serupa atau seperti dengan Yesus. Ini yang saya renungkan hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian? Apa yang saudara-saudari renungkan?
silakan bagikan di kolom komentar. Kiranya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri pemberitaan dan juga perenungan firman pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, khususnya hamba-Mu ini, untuk lebih lagi mengevaluasi apakah kehidupan kami, Tuhan, sudah mendemonstrasikan kasih dan kepedulian kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan, keberanian untuk boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.